Oke bro, jumpa lagi di Banteng Baluran RC. Di video kali ini aku akan mengunboxing sekaligus mereview produk baru dari Hobbywing, yaitu Chiran XR3 Plus. ESC R3 ini diluncurkan beserta motornya, yaitu Chiran AX R3 4274. Sebelum saya lanjut, perlu kita ketahui dulu kalau ESC R3 ini sudah support semua motor versi R2 sebelumnya. Jadi motor versi R2 dari 2100 kV sampai 3300 kV yang R2 itu semua support sama ESC ini. Jadi misalnya teman-teman punya motor versi R2 sebelumnya terus mau disandingkan dengan ESC ini, sudah pasti support. Oke teman-teman, langsung saja kita unboxing. Seperti biasa, stiker, tali tis beserta solasi bakar dan buku manualnya. Oke teman-teman, berikut adalah tampilan ESC dari Hobbywing AX R3 Plus ini. Secara fisik tidak jauh berbeda dari versi sebelumnya. Untuk ukuran atau dimensi ESC ini dari panjang, lebar serta tingginya itu tidak lebih dari 4 mili ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah memakai R2 mau mengganti ke R3 ini nggak perlu khawatir terlalu besar. Jadi udah pasti masuk ke RC teman-teman. Secara fisik ada beberapa perbedaan antara versi R2 dan versi R3 yang baru ini, di mana R2 atau versi sebelumnya itu tombol reset dan tombol power itu terpisah, namun di versi R3 ini antara reset dan power dijadikan satu switch. ESC R3 ini mempunyai dua tambahan kabel AUX. Fungsi kabel ini untuk mengaktifkan dua parameter yang telah kita setting pada aplikasi HW-Link. Kedua kabel ini bisa teman-teman sambungkan pada channel 3 dan channel 4 di remote dan receiver teman-teman. Jadi misalnya ingin merubah parameter atau settingan dari turbo delay ataupun drag brake, teman-teman bisa mengaktifkan di channel 3 atau channel 4. Begitulah kurang lebihnya. Lanjut ke bagian fan atau kipas. Yang menarik, kipas ini tidak mengambil power dari receiver, melainkan langsung dari ESC-nya. Dan kipasnya ini otomatis. Jadi pada saat kita nyalakan, kipas ini akan berputar dan akan mati setelah beberapa menit kemudian. Dia akan kembali berputar setelah mencapai suhu panas tertentu dan akan berhenti pada saat suhu sudah mulai dingin. Jadi fitur ini akan sangat menghemat konsumsi baterai. Untuk kabel sensor dan letak tempat untuk menyolder kabel yang dari motor itu masih tetap sama. Yang membedakan cara menyoldernya. Kalau versi sebelumnya itu cara menyoldernya dengan cara menidurkan kabel, di ESC R3 ini posisi untuk menyolder kabelnya itu harus berdiri. Kapasitor R3 Plus ini lebih besar dari kapasitor R2, di mana kapasitor R3 Plus ini posisi bagian atasnya sejajar dengan ESC kipas. Oke, lanjut ke bagian fitur atau spesifikasi yang dimiliki Chiran R3 Plus ini ya. Pertama, dia dibekali dengan arus 135 ampere. Baterai dari 2-6S. Seperti yang saya bilang di awal tadi, kalau ESC ini kompatibel atau support sama motor keluaran versi sebelumnya, yaitu yang R2. Dari yang R2 2100 kV
atau yang R2 2800 kV sampai R2 yang 3300 kV, itu semua support sama ESC ini. Jadi dengan bekal 135 ampere dan baterai maksimal 6S menjadikan ESC R3 Plus ini sangat-sangat powerful ya. Tentunya menyesuaikan dengan motor yang kita miliki ya. ESC Chiron R3 Plus ini mempunyai keluaran BEC dari 6 volt, 7,4 volt dan 8,4 volt. Ketiga opsi BEC tadi bisa disetting via aplikasi HW-Link di HP teman-teman. Jadi misalkan kita berencana memakai servo 8,4 volt untuk steering ataupun win, kita nggak perlukan lagi menambahkan UPEC pada RC kita. Nah, pertanyaannya, apakah dengan cara mengambil power langsung dari ESC ini akan membuat ESC kita cepat rusak? Itu tergantung dari kualitas ESC-nya. Jika pertanyaannya mengambil power langsung dari ESC ini akan menambah beban pada ESC-nya itu sendiri, jawabnya iya. Beban ESC semakin bertambah. Tapi jika berkesimpulan mengambil power langsung dari ESC akan membuat ESC kita cepat rusak, balik lagi terpulang dari kualitas ESC-nya. Saya kira Hobbywing tidak akan merusak namanya di dunia per RC-an ya. Sebab di sini sudah dijelaskan kalau keluaran BEC 6 sampai 8,4 volt itu bisa digunakan untuk servo standar ataupun servo high voltage dan peripheral atau alat elektrik lainnya seperti lampu ataupun win. Jadi saya kira kembali lagi pada kualitas ESC-nya itu sendiri. Hobbywing juga sudah pasti melakukan berbagai percobaan dan pengujian sebelum barang ini diproduksi. Masih sama dengan generasi sebelumnya, ESC R3 Plus ini juga dilengkapi dengan fitur Failure Oriented Control atau yang biasa disebut FOC. Fitur FOC ini memungkinkan kita untuk melewati obstacle dengan RPM yang sangat rendah tapi torsinya tinggi teman-teman. Maka dengan adanya teknologi FOC ini RC kita bisa berjalan semut saat melewati obstacle. Dan ini salah satu fitur yang menjadi unggulan dari Hobbywing untuk ESC crawler ataupun adventure. Fitur selanjutnya adalah Smart Torque Output. Dengan adanya fitur Smart Torque tadi, maka ESC ini secara otomatis akan meningkatkan atau mempercepat torsinya saat melewati tanjakan ataupun obstacle. Begitu juga sebaliknya, ESC ini akan mengurangi torsinya saat kita sedang melewati sebuah turunan. Jadi fitur ini akan mempermudah kita saat mengontrol RC melewati sebuah tanjakan ataupun saat kita lagi turun dari bukit. Waterproofing. Untuk masalah waterproofing ini kualitas dari Hobbywing sudah tidak saya ragukan lagi. Yang mana sebelumnya saya juga pernah pakai Fusion SE dan Chiron R2. Semuanya baik-baik saja sampai saat ini. Seperti dalam video berikut. Nah, ini dimana saya memakai Chiron R2, dimana sering saya pakai melewati air atau mungkin tenggelam di dalam air, lumpur, dan ESC itu masih saya pakai sampai saat ini. Next time mungkin akan saya buat ini ya, review dari kedua ESC tersebut ya, yaitu Fusion SE sama Chiron yang R2. Dengan semua spesifikasi dan fitur yang telah saya jelaskan di awal, kesimpulannya ESC ini
sangat nyaman diaplikasikan pada RC Adventure. Mau dipakai trailing atau ekstrim sekalipun, ESC ini sudah lebih dari cukup. Di harga 2 juta apakah ESC ini mahal? Menurut saya tidak, karena yang pertama, ESC ini sudah support baterai dari 2-6S, dibekali dengan 135 ampere, sudah brushless dan sensored. Output BEC sampai 8,4 volt memungkinkan saya untuk tidak membeli UPEC lagi. RC Adventure yang dibuat event rata-rata mereka memakai 3 win, satu untuk win depan, satu untuk win belakang, dan satu lagi untuk win backup atau win cadangan. Sudah pasti akan memerlukan 3 ESC lagi. Di sini saya mengasumsikan win depan pakai WARN 8274 dan 2 win PTO, yang mana kedua win PTO ini saya rasa tidak memerlukan ESC lagi, dan itu akan menghemat budget. Mengapa tidak memerlukan ESC lagi? Karena dengan 135 ampere dan output BEC dari 6 sampai 8,4 volt itu saya rasa sudah cukup kuat untuk mengoperasikan 2 win PTO tadi, yang mana 2 win PTO tadi juga jarang digunakan, tapi wajib ada kalau mau main RC Adventure dengan nyaman. Selain menghemat budget tanpa membeli UPEC dan 2 ESC lagi, secara tidak langsung RC kita tidak terlalu penuh oleh part. Dengan adanya Bluetooth integrate pada ESC ini, kita bisa menyeting atau merubah parameternya tanpa membuka bodi atau menghubungkan ESC ini ke PC ataupun laptop. Cukup install aplikasi HW-Link ke HP kita dan menghubungkannya ke ESC via Bluetooth. Kita sudah dapat merubah parameter atau settingan sesuai dengan track atau kondisi di lapangan tanpa membuka bodi, tanpa menggunakan laptop ataupun PC, dan itu saya rasa sangat simpel dan mudah sekali. Oke RC Mania, saya rasa cukup sekian dulu pembahasan dari ESC Hobbywing Shiran AX R3 Plus ini. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar, dan jika ini berguna jangan lupa like dan subscribe, karena subscribe itu tidak bayar. Sampai jumpa di video selanjutnya.